Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2203125019 program studi S1 Statistika. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai text preprocessing pada ulasan dari orang-orang yang telah menginap di Hotel Swiss Berlin SKA Pekanbaru. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu video mengenai web scraping pada ulasan dari orang-orang yang telah menginap di Hotel Swiss Berlin SKA Pekanbaru pada aplikasi Traveloka yang telah dijelaskan oleh Yanes. Nah, sebelum kita masuk pada text preprocessing, apa itu text preprocessing? Text preprocessing adalah suatu proses pengolahan proses data yang mentah menjadi data yang lebih akurat, data yang lebih terstruktur, dan juga data yang lebih rapi, agar nantinya data tersebut dapat dilanjutkan analisis yang lebih baik dan juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, pada text preprocessing ini terdapat 8 tahap yang akan kita lakukan processingnya. Yang pertama itu ada case folding, yaitu mengecilkan semua huruf yang besar menjadi yang lebih kecil. Misalnya pada case folding ini terdapat kata kapital, itu kita kecilkan menggunakan case folding atau lower case. Lalu yang kedua itu ada contraction. Contraction adalah mengubah kata-kata yang singkat atau kata yang gaul menjadi kata yang lebih baku. Misalnya gak itu menjadi tidak, TP itu jadi tapi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah remove number. Remove number ini yaitu menghilangkan angka-angka yang terdapat pada ulasan tersebut. Yang keempat ada remove punctuation. Remove punctuation ini adalah menghilangkan tanda baca yang terdapat pada ulasan tersebut. Misalnya tanda tanya, tanda seru, koma, titik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah remove white space, atau disintaknya adalah to strip. Remove white space ini berguna untuk menghilangkan spasi yang berlebihan atau spasi yang double. Selanjutnya adalah stopwords. Stopwords ini adalah proses untuk menghilangkan kata-kata yang umum atau kata-kata yang general, seperti secara, adalah, dan, yang, atau, dan lain-lain. Selanjutnya adalah stemming. Stemming ini adalah mengubah kata-kata yang berimbuhan menjadi kata-kata yang dasar, seperti penyakit itu jadi sakit, mendengarkan itu jadi dengar, dan lain-lain. Pada stemming ini menggunakan library sastrawi untuk bahasa Indonesianya. Selanjutnya yang terakhir adalah lemmatization. Lemmatization ini hampir sama dengan stemming, cuma halnya lemmatization ini lebih ke paling dasarnya. Nanti kita akan membandingkan lemmatization dengan stemming. Nah, setelah saya menjelaskan 8 tahap tersebut, sudah saatnya kita melakukan text preprocessing. Pertama kita running dulu si teks yang pertama. Kita tunggu sampai berhasil. Oke, berhasil. Baik, kita masuk ke text preprocessingnya. Langkah pertama adalah import pandas dan numpy terlebih dahulu. Untuk pandas kita sebagaikan PD dan numpy kita sebagaikan NP. Selanjutnya mengimport data. Kita copy paste dulu di dokumennya, lalu kita paste. Nah, setelah itu kita running dan kita panggil kata df-nya atau data frame. Berhasil. Nah, pada data ini terdapat 887 baris dan 3 kolom. Ini merupakan data yang telah di-cleaningkan oleh Yanes di video sebelumnya. Lanjut, text preprocessing.
Yang pertama itu lower case atau case folding. Oke, berhasil. Selanjutnya kita case foldingkan. Oke, berhasil. Dapat dibuktikan bahwa dari tulisan secara umum ini S yang besar ini S-nya jadi kecil, terus T-nya jadi kecil, P-nya kecil, dan selanjutnya dan lain-lain dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah contraction. Contraction ini kita import RE dulu. Lalu kita membuat kata-kata yang singkat atau kata-kata yang gaul. Sepertiga itu jadi tidak, itu aja, saja, KRN, karena, SDH sudah, dan seterusnya. Kita run, hasil. Selanjutnya kita tambahkan tabel yang baru untuk kontraksi. Oke, berhasil. Dapat dibuktikan. Contohnya adalah seperti ini. Tak itu jadi tidak. Terus TP itu jadi tapi, nginap itu jadi menginap, dan seterusnya. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah remove number. Kita run. Oke, berhasil. Lalu misalnya kita tes dulu, ada 2 lah sama botol. Setelah kita run, pasti angkanya hilang. Nah, kita tambahkan tabel yang baru khusus untuk remove numbernya. Oke, berhasil. Nih, contohnya adalah jam 3 jadi jam 3-nya hilang. Tuh, tinggal 2, ada tinggal 2-nya sudah hilang. Oke, jadi prosesingnya berhasil. Selanjutnya yang keempat adalah punctuation, menghilangkan tanda baca. Oke, berhasil. Kita run sintaksnya. Hanya kita tambahkan tabel yang baru untuk remove punctuation. Oke, berhasil. Di sini komanya sudah hilang. Terus koma sini juga hilang. Titik sudah hilang. Titik sini juga hilang. Oke, berarti processingnya berhasil. Selanjutnya adalah remove white space, menghilangkan spasi yang berlebihan. Kita tambahkan tabel yang baru khusus untuk remove white space. Sini saya cek jadi WS saja. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah remove stop words. Nah, disinilah kita menggunakan library sastrawi. Kalau belum ada library-nya, kita install dulu library sastrawinya. Terus kita import NLTK-nya. Ya, untuk downloadnya sini agak sedikit. Oke, berhasil. Lalu kita coba dulu. Oke, nih tampaknya saya itu merupakan kata-kata yang general, maka itu dihilangkan. Lanjut kita run untuk tabel khusus stop words. Nih, secara umum itu sudah hilang karena secara umum merupakan kata-kata general. Lalu sebelum itu kata general juga, dan itu kata general. Ini segala sesuatu itu general, berarti tinggal kata tinggal. Selanjutnya adalah stemming. Stemming ini mengubah kata-kata yang berimbuhan menjadi kata-kata dasar atau menjadi satu kata. Misal penyakit itu jadi sakit. Kita coba dulu kan. Oke, sakit, berhasil. Kita run dulu sintaksnya untuk menganalisis stemming, berhasil. Lalu kita run untuk penambahan tabel khusus stemming. Mungkin sedikit agak lama. Kita tunggu dulu sejenak.
fun fact, stemming ini untuk runningnya lama karena menggunakan library Sastrawi ini. Oke, dia agak lama. Seperti nanti lemma gitu juga. Baik, kita tunggu dulu sampai runningnya berhasil dan mengeluarkan output yang baru, itu tabel stemming. Oke, berhasil. Butuhkan waktu 2 menit untuk runningnya. Kita cek dulu untuk tabel stemming. Untuk stemming berarti ini menginap jadi inap. Oke, berhasil. Pelayanan jadi layan, berhasil. Mengagumkan jadi kagum. Oke, berarti processing untuk stemming berhasil. Selanjutnya adalah nih terakhir, lemmatization. Gunakan Sastrawi juga. Ini kita import Sastrawinya karena library Sastrawi sudah kita download sebelumnya. Lalu kita runkan untuk membuat tabel lemmatization. Oke, berhasil 4 detik. Tidak seperti stemming yang membutuhkan waktu 2 menit. Kita cek, berhasil. Sepertinya hampir sama dengan stemming sebenarnya lemmanya, cuman ini lebih mendalam ya. Oke. Nah, lalu kita download dulu. Oke, error nih. Oh, oke, kita abaikan saja, nanti saja. Nah, selanjutnya adalah membandingkan lemmatization dengan stemming. Ini membandingkannya dari stopwatch. Dari tabel stopwatch ini baru kita masukkan untuk stemming dan lemma. Di sinilah kita membandingkan. Kita buat tabel, oke. Nah, perbedaannya adalah ini sama. Nah, dilihat untuk stemming pada di stopwatch kita stemmingkan itu jadi baik. Kita lihat sebelumnya di stopwatch apa? Terbaik, jadi baik. Tapi stopwatch ke lemma itu tetap terbaik. Nah, itulah sedikit perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah word processing. Ini kita sudah masuki ke tahap TF-IDF. Kita run, masukkan sintaks Seaborn sebagai SNS untuk singkatannya. Lalu kita run untuk pengecekan kamus atau dictionary. Unclean dictionary itu berdasarkan lemmatization saja. Selanjutnya adalah TF-IDF untuk analisis selanjutnya. Nah, ini merupakan array untuk TF-IDF-nya. Cuman nanti saya akan menampilkan per dokumennya saja untuk nilai TF-IDF. Nah, data ini merupakan untuk data analisis selanjutnya di video ketiga yang akan dijelaskan oleh Irfan. Ini TF-IDF untuk per dokumen untuk mendapatkan nilai TF-IDF serta TF-IDF. Ini sudah kita run, berhasil. Kita jadikan untuk lemma itu sebagai variable X. Running untuk calculation untuk menghitung nilai DF. Lalu untuk menghitung nilai IDF juga. Untuk nilai TF ini kita menggunakan perhitungan huruf per kata. Jadi banyaknya huruf itu dibagi dengan banyaknya kata.
untuk IDF itu menggunakan logaritma dari si TF-nya. Nah, lalu TF IDF adalah perkalian dari TF dan IDF. Terus menampilkan di sini range-nya, range dokumennya itu sampai 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, inilah nilai untuk TF IDF pada ulasannya. Ini ulasan pertama nih. Bagus itu TF-nya itu 0,25, IDF-nya 2,71, dan TF IDF-nya adalah perkalian dari 0,25 dikali dengan 2,71, yaitu TF IDF-nya adalah 0,6784. Begitu juga dengan rokok, TF-nya 0,25, IDF-nya 4,8445, TF IDF-nya adalah perkalian dari ini, yaitu 1,2111. Begitu juga dengan seterusnya, dokumen 2 juga, dokumen 3, dan dokumen 4. Lalu berikutnya adalah text exploration. Ini menampilkan 20 kata terbanyak pada ulasan tersebut. Oke. Nah, inilah kata-kata yang sering muncul di ulasan atau komentar hotel Swiss Berlin SKA Pekanbaru. Dilihat sini kamar, memang kamar identik dengan hotel sudah jelas. Mall, karena hotel Swiss Berlin ini berdekatan dengan mall SKA. Layanan itu sudah pasti karena layanan di hotelnya seperti layanan sarapan, layanan untuk tempat tidur, layanan untuk mandi dan sebagainya. Lalu nyaman itu kepuasan konsumennya, bersih sudah pasti, hotel itu bersih, bagus. Ini sarapan, oke, sudah pasti hotel itu memiliki sarapan, dan juga seterusnya. Yang paling top 20-nya ini. Lalu kita ingin aplikasikan juga untuk top 30 nih. Kita lihat kata yang 30 itu apa? Oke, fasilitas. Fasilitas itu merupakan kata yang ke-30 pada ulasan tersebut. Jadi memang akurat ya untuk Hotel Swiss Berlin ini. Mungkin itu saja video penjelasan mengenai text preprocessing. Selanjutnya adalah video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Evan di YouTube-nya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.